Jadi hari ini kami ingin bertanya pada Anda tentang peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Palestina. Ya, Seperti yang kita ketahui, ada tragedi besar yang terjadi di Gaza, Palestina, dan ada ribuan orang yang mati syahid dan terluka, dan jumlahnya terus bertambah setiap hari. Hati umat hancur berkeping-keping. Dalam peristiwa terbaru, ada yang bilang bahwa Hamas yang memulai semua ini dengan membunuh warga sipil, dan itulah sebab serangan Israel dianggap membela diri. Bisakah dilihat seperti itu? Bisakah semua pengeboman di Gaza dibenarkan seperti itu? terima kasih pertanyaannya. Inilah agenda besar yang sedang terjadi di media barat. Mereka mencoba menampilkan semuanya seolah-olah semua ini dimulai pada tanggal 7 Oktober. Tidak, itu salah. Semua ini sudah dimulai 75 tahun yang lalu. Bahkan dimulai jauh sebelum itu. Dimulai ketika Inggris menduduki Palestina, kemudian memberikannya sebagai hadiah kepada Israel. Lalu orang-orang Israel datang dari seluruh dunia, termasuk presiden yang mengajukan visa. Dan kami punya gambar visa itu. Mereka merampas wilayah tersebut dari orang-orang Palestina. Kemudian ketika orang-orang Palestina mulai melawan, lalu mereka menyebutnya sebagai serangan terhadap mereka. Ini bukan serangan, ini pembelaan diri. Ini perlawanan. Jika kamu menempati rumahku dan aku mencoba mengeluarkanmu, itu namanya perlawanan. Jika kamu mengambil fotoku yang sedang melawanmu, lalu kamu tunjukkan ke seluruh dunia, seolah-olah kamulah yang menjadi korbannya, itu tidak masuk akal. Yang telah dilakukan orang-orang Yahudi, Israel, dan Inggris merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan dan hak setiap orang yang dijajah untuk melawan dan membebaskan negaranya. Penontonmu berasal dari seluruh dunia. Ini pertanyaan sangat sederhana untuk kalian semua. Apa yang akan kamu lakukan jika wilayahmu dijajah? Tidakkah kamu akan mencoba membebaskannya dengan segala cara? Itulah yang dilakukan warga Palestina. Boleh saya bertanya, apakah umat Islam melakukan sesuatu terhadap orang Israel di masa lalu sehingga mereka melakukan semua ini sebagai balasannya? Maksudku, apakah orang-orang Israel ingin balas dendam? Apa masalahnya? Saudaraku Ahmed, aku menulis seluruh sejarah di ensiklopediaku tentang sejarah Islam dimulai dari penciptaan seluruh dunia hingga saat ini. Dan dua periode terbaik yang pernah terjadi bagi orang Yahudi dimanapun di dunia, yakni di bawah kekuasaan Muslim di Andalusia di Spanyol. Dan ini ada di dalam kitab mereka. Mereka menyebutnya masa keemasan Yahudi. Dan ini ada dalam kitab mereka. Mereka punya referensinya dari kitab mereka. Kemudian pada masa mereka hidup di bawah Kesultanan Ottoman, kerajaan Islam di seluruh dunia, mereka tidak dianiaya. Mereka punya sinagog sendiri. Mereka hidup bebas, mereka beribadah dengan bebas. Mereka para saudagar di seluruh Arab dan Muslim di bawah pemerintahan Ottoman. Tidak ada yang menganiaya mereka. Jadi dari mana asalnya? Berasal dari mereka, bukan dari kita. Jadi apa akar permasalahan dalam penyerangan ke Gaza ini? Apa keyakinan mereka sehingga mereka melakukan semua ini? Apakah Zionis sangat taat terhadap agamanya? Atau mereka punya agenda lain dan mereka menggunakan agama sebagai alasannya? Aku menulis ensiklopedia Yahudi dan aku menulis seluruh sejarah Yahudi. Aku menulis seluruh keyakinan yang ada dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan Talmud. Dan aku menulis tentang situasi mereka saat ini di Israel. Ada dua hal. Pertama, dalam agama mereka, dalam keyakinan mereka, sangat jelas sekali. Mereka menganggap dirinya sendiri sebagai orang-orang terpilih dan orang lain seperti binatang. Dan mereka sampaikan itu di TV baru-baru ini. Kita semua mendengarnya. Jadi mereka tidak menghargai nyawa manusia selain nyawa orang Yahudi. Ini tertulis di dalam kitab mereka, tapi itu hanya alasan. Israel sebenarnya bukan negara agama. Mereka hanya mengaku sebagai Yahudi. Mereka tidak menganut Yudaisme. Sebagian besar wilayah, sebagian besar masyarakatnya sekuler. Mereka tidak percaya pada agama apapun, dan mereka tidak menganut Yudaisme. Dan kamu lihat korupsi. Dan lihat bagaimana perzinahan dan segala sesuatu yang dilarang dalam kitab-kitab mereka bisa kamu lihat dimanapun dalam hidup mereka. Jadi itu hanya alasan. Aslinya hanya kekejaman. Semua berasal dari merasa seperti ini. Mereka diajarkan seperti ini sejak kecil, bahwa mereka adalah orang-orang terpilih dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Genosida apapun, begitulah mereka menyebutnya. Jadi siapapun yang ada di seluruh dunia, mereka bisa musnahkan. Manusia hanya kecoak bagi mereka. Begitulah cara mereka memandang orang lain. Mereka tidak mengatakannya dengan jelas, tapi ini sangat jelas dalam kitab mereka, dan ini tertulis di bukuku, Ensiklopedia Orang Yahudi. Jadi apakah Zionis punya pandangan seperti ini? Kalau kita kuasai semua wilayah dari Nil sampai Efrat, maka kita mempunyai surga di bumi. Tidakkah mereka punya konsep tentang akhirat? Tentu saja mereka punya konsep tentang akhirat. Dan mereka juga punya konsep tentang Mesias. Tapi mereka tidak percaya pada Yesus sebagai Mesias. Sangat jelas, tertulis di kitab mereka, bahwa Maryam adalah ibu Yesus adalah seorang bezina.
dan bahwa Yesus adalah putra seorang bezina dan dia seorang pembohong. Dan mereka menganiaya dia. Astagfirullah. Dan menurut mereka, mereka menyalibnya, yang tentu saja tidak terjadi dalam agama kita. Namun mereka percaya mereka berhasil. Ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalna Masiha Isa abna Maryam. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Jadi bagi mereka, yang tidak pernah kupahami adalah, mengapa umat Kristen memihak Yahudi? Mengapa mereka memihak Israel? Inilah yang mereka katakan tentang mereka. Sementara kita memuliakan Maryam alaihissalam serta memuliakan Isa alaihissalam adalah bagian dari agama kita. Bahwa jika kamu tidak beriman pada Isa alaihissalam, maka kamu bukanlah seorang muslim. Inilah yang tertulis pada kitab kita. Bandingkan dengan yang tertulis di kitab mereka. Jadi inilah mereka yang sebenarnya. Begitulah cara mereka memandang orang lain. Dan sayangnya, inilah yang akan terjadi pada seluruh dunia. Mereka mengira itulah surga di bumi, tapi tidak hanya sampai di situ. Bagi mereka, suatu hari nanti Mesias mereka akan datang, dan dengan itu mereka akan mengendalikan seluruh dunia. Tidak hanya wilayah Arab, tapi seluruh dunia. Itu tertulis di kitab mereka, sudah seperti kanker. Dan sekali lagi, waspadai kanker ini sebelum menyebar. Jadi pada dasarnya mereka hanya ingin menjadikan dunia ini sebagai surga mereka. Mereka ingin... Sekali lagi saudaraku, kita harus bedakan antara agama dan masyarakat. Kita umat Islam tidak ada masalah dengan agama Yahudi, terserah mereka. Setiap orang berhak untuk meyakini yang mereka inginkan, berdoa sesuai keinginan mereka. Mereka membangun sinagog. Kita tidak masalah dengan semua itu. Masalahnya terjadi pada Zionisme, ketika beberapa orang Yahudi menjadi Zionis, dan beberapa orang Kristen menjadi Zionis. Lalu mereka mengambil alih wilayah kita, dan mereka ingin memusnahkan kita. Saat itulah masalah terjadi. Dan tidak akan kita biarkan begitu saja. Kita tidak akan menyerah, dan kita akan melawan. Bahkan jika penduduk Palestina dimusnahkan, 2 miliar muslim tidak akan musnah. Dan mereka akan mengalahkanmu suatu hari nanti. Mengapa negara-negara yang mengklaim mendukung keadilan seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan lain-lain tidak menyerukan untuk menentang ini? Negara-negara ini juga dikenal sebagai pembela kebebasan berpendapat, namun mereka bahkan melarang protes terhadap Israel. Betapa berlawanannya semua ini? Bisakah kita katakan bahwa mereka menunjukkan wujud aslinya? Saudaraku, aku telah lama tinggal bersama mereka. Kebebasan ini, keadilan, dan sebagainya hanya bersifat internal pada Amerika, pada Prancis, pada Inggris, pada Australia, di dalam negara-negara ini. Ketika itu sampai keluar, apa yang mereka lakukan terhadap seluruh dunia? Lihat yang dilakukan Prancis terhadap Aljazair. 140 tahun penjajahan, 1,5 juta warga Aljazair tewas di tangan mereka. Apa yang dilakukan Italia terhadap Libya? Apa yang dilakukan Prancis terhadap Suriah dan Lebanon? Dan apa yang dilakukan Inggris terhadap seluruh wilayah Arab dan begitu banyak negara Muslim? Inilah mereka yang sebenarnya. Apa yang Amerika lakukan terhadap Afghanistan dan terhadap Irak, terhadap Vietnam, dan setiap tempat yang mereka datangi. Orang-orang ini, wahai saudaraku Ahmed, orang-orang ini tidak punya keadilan. Mereka tidak percaya pada kebebasan, kecuali warga negaranya sendiri. Inilah mereka yang sebenarnya, dan itu terlihat jelas dari tindakan mereka. Tidak ada satupun yang mengutuk. Kita tidak mendengar satupun kecaman terhadap pembunuhan 2.000 anak. Aku tidak hitung yang lainnya, hanya anak-anak. 2.000 sudah terbunuh. Wahai saudaraku Ahmed, dalam 3 hari terakhir, setiap hari 300 orang terbunuh setiap harinya. 150 diantaranya adalah anak-anak. Ini adalah data rata-rata yang kita peroleh. Dan tidak ada satupun yang mengutuk. Dari negara-negara bebas yang kamu sebutkan, saudara Ahmed, tidak satupun kecaman, bahkan untuk anak kecil sekalipun. Itulah jenis peradaban. Peradaban barat yang sedang mengirimkan pesan ke seluruh dunia.